Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nafin, NRP 017. Di sini saya akan melakukan pengerjaan dari soal asistensi dari sistem basis data kode asisten FFD. Nah, di sini diberikan soal tentang peminjaman buku sederhana di mana diberikan 3 entitas. Di sini ada tabel anggota dengan atribut ID anggota sebagai primary key, kemudian ada nama anggota, nomor HP, dan email. Nah, kemudian ada entitas atau tabel buku di mana ini sebagai primary key, kemudian ada judul buku, tahun terbit buku, dan juga genre buku. Nah, di sini hubungan antara anggota dan buku di sini disebutkan dapat meminjam lebih dari satu buku, dapat meminjam 0 buku atau tidak meminjam, dan juga dapat lebih dari 2 buku. Nah, artinya hubungan antara anggota dan buku ini adalah many to many. Dan jadi dibutuhkan junction table. Di sini ada tabel peminjaman sebagai ID pinjaman sebagai primary key, dan ID anggota ID buku ini sebagai foreign key dari entitas anggota dan juga buku. Nah, kemudian ada atribut tanggal peminjaman. Nah, karena tadi disebutkan anggota dapat tidak meminjam dan dapat meminjam lebih dari 2 buku, maka monetarnya adalah zero or many. Dan di sini pastinya peminjaman akan mencatat dari satu anggota. Jadi di sini adalah one and only one, dan juga di sini di bukunya juga one and only one. Nah, di sini diperintahkan untuk membuat database dari R yang ditentukan ini menggunakan XMPP dan juga menggunakan tipe data dan constraint yang sesuai. Nah, di sini saya tidak menggunakan XMPP, jadi sama-sama menggunakan PHP-admin dari Ubuntu. Di sini setelah dihidupkan maka tinggal dibuka. Nah, karena dibentangkan menggunakan query, jadi ya masuk ke konsol SQL-nya. Nah, kemudian di sini langkah pertama adalah membuat database, yang dimana sintaks yang digunakan yaitu create database, kemudian nama databasenya, dimana mungkin bisa diberi nama perpustakaan, karena di sini fungsionalitasnya mirip dengan peminjaman buku di perpustakaan. Nah, ketika di-run di sini akan muncul database baru dengan nama perpustakaan. Nah, kemudian tinggal masuk dan sama ke menu SQL untuk jalankan query-nya. Nah, yang kedua adalah membuat masing-masing dari entitas ini beserta atribut dan juga constraint yang
sesuai dengan soalnya. Jadi di sini adalah membuat tabel untuk anggota, di mana sintaksnya adalah create table dan namanya adalah anggota. Kemudian di sini kurung dan diikuti nama masing-masing atributnya, dimana atribut yang pertama adalah ID anggota, kemudian ada nomor HP, kemudian ada email, nah di sini kurang nama anggota. Nah di sini setelah membuat nama-nama dari atributnya, sini deklarasikan tipe data dari masing-masing atribut atau kolom dari tabel anggota ini, dimana ID anggota ini biasanya bisa berupa angka atau UUID, tapi paling umum adalah angka, maka tipe datanya adalah integer. Kemudian karena di sini dia sebagai primary key, ya terus constraint-nya sebagai primary key. Dan juga karena di sini ada integer digunakan untuk ID anggota yang seharusnya ini unik, kita bisa menggunakan auto increment untuk mengurangi redundancy dari ID, agar jika terdapat data yang bertambah maka otomatis ID-nya akan increment atau bertambah. Nah, kemudian disini ada nama anggota, dimana di sini untuk menyimpan nama berarti tipe datanya adalah yang bisa digunakan adalah varchar, dan diatur dari panjang karakternya itu bisa dibuat 30. Kemudian di sini nama anggota tidak boleh nol, seharusnya ini bebas, tapi nama seharusnya ada, jadi bisa constraint-nya adalah not null. Dan juga mungkin nama anggota ini jarang yang sama, jadi tapi tidak menutup kemungkinan ada yang sama, jadi tidak usah dibikin unik. Kemudian nomor HP di sini, karena nomor HP itu meskipun angka tapi dia tidak integer, karena 08 bla 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 adalah bukan format integer atau angka, jadi bisa menggunakan varchar dengan panjang sekitar maksimal 15 dan sama.
Kemudian di sini email juga bisa menggunakan voucher yang mungkin agak dilebihkan 50 dan juga tidak boleh 0, dan email seharusnya itu unik karena ya mungkin ada yang sama. Nah, di sini untuk entitas yang pertama sudah, kemudian lanjut untuk entitas yang kedua, di mana entitas kedua adalah kita bikin yang identitas buku terlebih dahulu. Sintaksnya, query-nya sama seperti yang sebelumnya. Nah, di sini sama ID buku itu sebagai primary key dan juga tipe datanya itu integer dan juga auto increment. Kemudian di sini yang kedua adalah atribut judul buku, dimana judul buku ini string ya, jadi voucher, dan mungkin panjangnya agak lebih panjang karena mungkin judul gitu panjang, jadi mungkin 100 juga not null. Kemudian tahun terbit buku, di sini seharusnya bisa menggunakan format tahun itu ya, dan sama not null. Jadi di sini semua atribut harus ada informasi atau datanya. Di sini genre buku, yang format karena string yaitu voucher, mungkin tidak terlalu panjang, itu juga not null. Ada di koma query-nya. Nah, memory key atau increment. Nah, kemudian di sini ada junction table dan juga mengatur constraint dari relasinya. Jadi di sini bikin sama create table dengan nama peminjaman, kemudian seperti biasa. Nah, di sini ID peminjaman
sebagai primary key. Sama tipe datanya integer, primary key atau yang keenam. Nah di sini foreign key biasanya itu kita deklarasikan terakhir, jadi kita gunakan tanggal peminjaman terlebih dahulu. Tanggal peminjaman. Mana tipe datanya itu karena tanggal bulan tahun bisa menggunakan date dan juga not null seperti biasa. Nah di sini untuk selanjutnya ini adalah foreign key-nya. Jadi karena dia adalah relasi, jadi mengundang foreign key dari tabel yaitu ID buku, kemudian referensinya dari tabel yang memiliki atribut ID buku yaitu buku. Nah di sini sebelumnya juga harus dideklarasikan foreign key-nya ID buku dengan tipe data integer juga. Nah untuk constraint-nya itu menyesuaikan dari ARD-nya. Jika peminjaman di sini bisa many, maka ID buku di sini tidak perlu unik. Dan karena harus ada satu, jadi not null. Kemudian foreign key yang kedua yaitu ID anggota, di mana anggota di sini tidak harus melakukan peminjaman, maka bisa tidak harus not null. Dan juga many berarti tidak perlu unik. Jika dicek berarti relasi antara anggota dengan peminjaman di sini akan pada tabel peminjaman tidak harus ada ID anggota, tapi harus ada ID buku. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan juga deklarasikan yang kedua
referensinya adalah dari tabel anggota di anggota. Kurang lebih seperti ini. Pada tabel pinjaman ada 4 entitas, ini juga referensinya mengambil dari jika dicek lagi anggota, nomor HP, email, ID anggota, nama, nomor email, nomor 1 berarti pengajaran di sini. Assalamualaikum. Anggota ini harus menuju buku karena ini berarti tidak harus yuk. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika ini jika kita apakah ada error, nah di sini error untuk guna pada query detail pinjaman lagi dari buku reference di anggota. Di sini kurang. Nah, yang di atas ini tidak perlu diulang lagi karena seharusnya di sini udah create. Nah, sudah create, kita hapus saja. Nah, ini kita run ulang. Nah, sudah berhasil. Jika dicek, maka strukturnya kurang lebih seperti ini. Nah, ada 3 entitas di mana sebagai primary key, jika dilihat di lihat nah, di relasinya kurang lebih sudah terdapat konflik relasinya. Jadi mungkin kurang lebih seperti ini pengerjaan dari soal asistensi modul 3 sistem basis data. Mungkin terus kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.